Oke, kalau gitu kita mulai ya, teman-teman webinarnya sore ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan sudah daftar di webinar hari ini. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang building client trust, gitu ya, seperti yang sudah di-share kemarin sama Mas Ridwan. Bersama aku, pembicaranya. Kenalin dulu, nama aku Oci. Oke, kita ke next slide dulu. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa materi ya, lumayan panjang, jadi berpotensi untuk bosan juga. Jadi teman-teman bisa disiapin dulu ya cemilan atau kopinya biar nggak ngantuk nanti. Jadi hari ini kita bakal kenalan dulu yang pertama sama aku, terus yang kedua kita bakal ngebahas tentang mengelola ekspektasi klien. Terus yang ketiga kita bakal ngebahas tentang gimana caranya kita membangun komunikasi dalam project. Kemudian yang keempat itu ada feedback dan konflik handling. Terus yang kelima ada etika kerja dan integritas. Sama yang keenam ada evaluasi project. Dan yang terakhir nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Oke, ke next slide. Karena ada peribahasa ya, tak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, aku Oci. Sekarang aku sudah jadi UI UX designer selama kurang lebih 4 tahun, mau 4 tahun. Untuk saat ini aku lebih banyak spesialisasinya di B2B system dan dashboard. Jadi lebih banyak bikin-bikin sistem untuk in-house perusahaan. Terus biasanya berkutatnya soal dashboard ya. Terus kalau career timeline-nya, aku sempat jadi freelancer juga di Upwork kurang lebih sekitar 6 bulan. Cuman terus aku dapat kerjaan full time dan udah nggak terlalu ngurusin Upwork ya. Jadi fokusnya emang di kerjaan full time waktu itu. Terus cuman terima beberapa project aja freelance di luar platform. Terus untuk experience yang lainnya, aku gaining experience di B2B itu pertama kali waktu aku masuk di salah satu tech accelerator company di skillnya internasional. Cuman waktu itu aku masuknya di company yang di Indonesia. Terus untuk sekarang aku lagi kerja di B2B Hospitality Marketplace sebagai senior UI UX designer. Terus untuk yang bakalan kita banyak omongin hari ini ya, itu experience-ku jadi project leader. Aku 2 kali jadi project leader. Yang pertama tuh handling B2B reporting system. Itu pertama kalinya aku leaderin sebuah project, jadi pengalaman yang cukup berkesan juga. Dan kebetulan karena projectnya udah selesai, terus alhamdulillah dapet project baru itu untuk B2B CRM system, tapi masih coming soon ya. Gitu. Mungkin cukup ya perkenalannya teman-teman. Sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Oke. Jadi seperti yang ada di outline yang pertama, kita bakal ngebahas tentang gimana caranya kita mengelola ekspektasi klien. Itu kadang-kadang kan kita kalau misalkan mau mulai project, itu ada ekspektasi yang harus disamakan ya antara kita sebagai freelancer atau service provider sama klien gitu. Jadi apa sih hal-hal yang harus kita lakukan dalam mengelola ekspektasi klien? Yang pertama, harus menyamakan tujuan dan lingkup proyeknya. Ini kemarin sempat dibahas ya di webinarnya Mas Bagas tentang project agreement. Cuman untuk project agreement-nya akan kita bahas belakangan. Jadi untuk penyesuaian di tujuan dan lingkup proyeknya itu, jadi kita harus set nih, oh kita tujuannya apa dan lingkupnya seberapa. Nah itu kalau aku biasanya lebih banyak menitik beratkan ke skop-skop apa yang akan dikerjakan. Misalkan dari kliennya punya requirement atau punya kebutuhan, itu udah di list loh biasanya. Nah, nanti aku sama timku akan mengelola si requirement dari klien ini. Jadi project requirement biasanya, jadi udah ada dokumennya. Dan biasanya kita akan present ke klien, oh kita udah nentukan nih kira-kira fitur-fitur apa yang akan kita kerjakan nantinya. Dan setelah tercapai persetujuan kedua belah pihak, baru nantinya kita akan membahas ke timeline dan milestone. Nah, ini yang kedua ada timeline dan milestone ya. Seperti yang teman-teman sudah tahu, biasanya timeline-nya itu kalau aku dibagi beberapa part. Kayak yang pertama tuh ada research,
Terus setelah research, biasanya kita ada tanda tangan dokumen. Dokumennya itu lebih ke fitur agreement biasanya. Terus setelah ada fitur agreement, kita baru mulai ke pengerjaan. Nah, cuman dari aku kadang-kadang ada beberapa hit and miss ya yang sering dilakukan sama teman-teman freelancer, terutama yang masih pemula. Kadang-kadang tuh kita sebagai freelancer apa ya tidak kurang mempertimbangkan kompleksitas sistem yang dikasih sama klien, terus kita juga nggak mempertimbangkan kira-kira sumber daya yang kita punya. Kalau misalkan sendirian, berarti aku sendiri tuh mampu nggak ya kira-kira mengerjakan seluruh project ini sesuai dengan timeline yang udah dibuat. Jadi itu benar-benar harus dipikirin teman-teman. Jadi kalau selain mikirin kita mampu atau enggak, saran aku biasanya kasih waktu untuk POC dan add on times. Jadi kayak sejumlah waktu yang emang aku sediakan just in case nanti ada mundur atau ada masalah di tengah-tengah. Jadi kita nggak akan ngorbanin deadline-nya karena ada masalah di tengah-tengah kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu milestone. Jadi aku biasanya ngebagi jadi beberapa part sih. Kalau di project yang kemarin, aku milestone-nya ada beberapa. Salah satunya itu design milestone, development milestone, sama ada final milestone. Jadi per milestone itu gunanya untuk approval dan pengambilan keputusan. Jadi kalau di desain sendiri itu biasanya milestone untuk approval dan approval request itu aku biasanya minta per fitur. Jadi misalkan kita udah bikin nih wireframe atau kalau misalkan timeline-nya terbatas kan biasanya tuh langsung ke high fidelity prototype ya, langsung ke UI gitu. Jadi aku biasanya minta approval per milestone fitur ke klien. Jadi aku bakal present satu fitur itu ke mereka, menjelaskan fiturnya ini flow-nya kayak gimana, terus nanti jalannya seperti apa, terus informasi apa aja yang disediakan di fitur itu. Nah, aku present tuh ke kliennya dan kira-kira aku menanyakan juga feedbacknya dari mereka seperti apa. Kira-kira dari mereka ada yang mau diubahkah atau ada informasi yang mau ditambahkan. Nah, itu biasanya aku ditaruhnya di per milestone kayak gitu. Oke, terus untuk yang ketiga itu proses pengelolaan perubahan. Biasanya ini mengenai change request ya. Jadi menurut aku penting banget untuk teman-teman untuk kita define di awal gimana caranya si klien ini mengajukan change request. Terus gimana SOP-nya kita sebagai freelancer untuk mengerjakan change request. Biasanya kalau aku itu tuh aku propose kayak gimana caranya mereka untuk mengajukan change request. Terus apakah akan ada evaluasi dulu dari aku dan tim, misalkan si klien ini request fitur A gitu ya, sedangkan kita masih belum tahu nih kira-kira fitur A ini possible atau enggak untuk diimplementasikan. Jadi biasanya aku akan ngomong dulu ke klien kayak aku sekarang masih belum tahu nih kira-kira si fitur ini bisa di develop atau enggak. Jadi aku meminta waktu untuk POC dulu dari teman-teman developer kayak gitu. Terus biasanya juga aku nanti ada report kalau misalkan change request-nya ternyata bisa diimplementasikan, baru aku bilang ke mereka dan aku biasanya juga menyampaikan kayak kalau misalkan ada perubahan yang seperti ini atau ada penambahan yang seperti ini, itu cost-nya berapa lama kayak gitu. Itu juga buat menghindari timeline yang molor ya, karena kita udah bikin tuh timeline di awal. Nah, jangan lupa juga buat mendokumentasikan setiap tambahan timeline yang itu tuh pengaruh dari si change request ini. Terus yang kedua tadi udah disempet disinggung ya masalah perubahan timeline, perubahan biaya dan lingkup project. Nah itu ntar mungkin teman-teman bisa membaca lebih lanjut. Aku nanti bakal share juga project agreement template yang bisa teman-teman akses di Google Document. Terus yang keempat, menurut aku penting banget juga bagi kita sebagai freelancer itu tuh untuk mendefinisikan kriteria penerimaan dari kita sebagai freelancer. Kita menyerahkan task yang sudah selesai ke klien itu kapan sih si task atau si fitur ini itu dinyatakan sebagai fitur yang sudah selesai kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku sebuah fitur itu dinyatakan sudah PSIE gitu ya. Kalau yang pertama fiturnya MVP-nya sudah tercapai. Terus yang kedua
waktu milestone update, kliennya sudah agree untuk melanjutkan ke fitur yang selanjutnya. Terus yang kedua, biasanya kalau di timku kebetulan kita nggak ada QA, jadi kemarin memang di-provide ada QA vendor dari kliennya. Jadi kalau misalkan udah selesai development dari kita, nanti bakal dilempar ke QA vendor buat ada testing kayak gitu. Nah, ini buat template project agreement, mungkin teman-teman bisa aksesnya di sini ya, bit.ly/finansiologi03. Nah, ini aku udah share template soal project agreement, kayak part-part apa aja sih yang harus ada di agreement, terus tiap partnya itu aku juga kasih penjelasan, di situ tuh harus menyertakan apa, terus harus nulisin apa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang kurang jelas dari template yang udah aku share, nanti mungkin boleh di-share ya pertanyaannya waktu Q&A. Oke, kita sekarang masuk ke topik yang kedua, itu untuk membangun komunikasi dalam proyek. Jadi teman-teman kan biasanya kalau misalkan masuk ya dalam proyek itu pastinya diminta untuk report ya. Nah, kalau aku sendiri, aku biasanya menawarkan ada empat sesi report. Yang pertama ada daily report, itu tiap hari aku akan report ke mereka, atau mau weekly report, berarti reportnya mingguan, atau milestone report, seperti yang tadi sudah kita tentukan di awal ya, kayak oh ini ada stage-stage ini ditentukan sebagai milestone, atau yang keempat ada final report. Cuman biasanya klien itu prefernya daily report atau weekly report sih, jadi biasanya emang kalau daily report itu biasanya by chat, jadi kira-kira apa ya, kita bisa nyampein. Nah, ini udah aku tulis juga apa yang harus disampaikan di daily report ya. Ini berlaku untuk daily report yang disampaikan by chat ataupun presentation gitu. Jadi dalam setiap report itu teman-teman harus menyampaikan yang pertama progress, itu pastinya menyampaikan taks apa yang udah diselesaikan pada hari, minggu, atau milestone itu. Jadi teman-teman bisa kasih dokumentasi juga. Kayak misalkan, oh kita udah nyelesain fitur A, terus teman-teman bisa demoin juga tuh di situ. Misalkan masih desain atau bisa juga desainnya di show gitu ya. Terus yang kedua, kalau aku sangat amat prefer untuk menyampaikan kendala yang terjadi selama durasi waktu itu. Jadi misalkan kemarin tuh contohnya ya, aku waktu handling project di B2B, itu kemarin sempat ada masalah. Jadi salah satu developernya kena musibah kecelakaan, dan ya itu lumayan cost waktu ya, membuang-buang waktu gitu. Jadi waktu itu aku menyampaikan juga ke kliennya agar mereka juga aware akan masalah yang sedang dihadapi sama tim gitu. Kalau ini tuh lagi ada problem gitu di tim kita, dan aku juga menyampaikan kalau oh tapi tenang aja, aku udah provide developer pengganti gitu selama si developer utama ini lagi recovery gitu. Jadi menurut aku penting banget buat teman-teman untuk menyampaikan kendala yang sedang dihadapi ya. Kayak jangan sampai kita nutup-nutupin nih kendala yang lagi kita hadapin. Oh enggak kok, everything is going well gitu. Terus ternyata di belakang tiba-tiba timelinenya mundur jauh banget. Nah itu kan bisa apa ya, bisa mengurangi trust klien ke kita ya. Karena kayak loh, bukannya kemarin lagi nggak ada apa-apa ya gitu. Kenapa tiba-tiba timelinenya mundur jauh banget gitu. Jadi itu sebisa mungkin dihindari ya teman-teman. Terus untuk yang ketiga, aku biasanya juga menyampaikan planning apa yang mau dikerjakan besok atau minggu depan. Aku biasanya nge-breakdown setiap to do, kayak misalkan di satu fitur, kayak fitur ini tuh punya sub fitur A, B, C, D, E. Nah, aku selalu berusaha untuk breakdown si to do-nya itu sedetail mungkin. Jadi waktu entar aku report di minggu berikutnya atau hari berikutnya, aku bisa menyampaikan itu si sub-subnya itu masih on progress atau udah done kayak gitu. Terus yang keempat ada project info. Ini masih berkorelasi sama yang sebelumnya ya. Kayak project info ini biasanya aku nyampein project kita tuh masih on track atau enggak. Terus kira-kira kalau masih on track, kita sekarang udah menyelesaikan berapa persen dari keseluruhan project. Terus kalau misalkan ada kendala, aku biasanya juga infoin ini tuh dampaknya apa. Terus biasanya juga kayak yang udah tadi aku bilang ya, the approval request. Nah, itu biasanya per milestone report. Jadi
karena udah definisiin tuh sebelumnya kapan kita harus approval request. Jadi biasanya aku di report itu juga attach beberapa part yang perlu untuk mereka lihat untuk akhirnya ada approval request kayak gitu. Biasanya kalau misalkan masih stage design, aku bakal attach link Figma buat di review dulu sama kliennya. Nanti kira-kira mereka ada feedback apa kayak gitu. Nah, ini contoh report yang di by chat ya. Jadi aku biasanya ada judulnya dulu, daily report project, kayak misalkan judulnya CRM System Development untuk company apa, sama ada tanggalnya tanggal berapa. Ini untuk daily report. Tapi kalau misalkan untuk weekly report, aku biasanya kasih tulisan atau keterangan sprint berapa, dan si sprint ini berjalan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus yang kedua ada executive summary. Nah, ini gambarin si additional information yang tadi kayak si sistem development ini masih on track atau enggak. Terus habis itu aku juga menyatukan key metrics. Kayak si key metrics ini tuh tujuannya buat si klien biar lebih gampang gitu kali ya melihat progres yang udah kita lakukan kayak gitu. Terus ini aku menyampaikan juga ada potential issue. Jadi di sini aku jelasin kayak ada masalah di design iteration, terus ada masalah di prioritas fitur kayak gitu. Terus ini aku juga menyampaikan next step-nya atau besoknya atau next sprint kita mau mengerjakan apa. Nah, itu di breakdown kayak gini. Terus biasanya aku CC-in juga sama stakeholders yang jadi person in charge kayak gitu. Oke, terus untuk yang selanjutnya dalam membangun komunikasi di project ya, hal-hal apa sih yang harus disepakati sama antara teman-teman sebagai service provider dan klien? Yang pertama itu soal intensitas report. Jadi kan aku tadi membagi report itu ke dalam 4 bagian ya, kayak ada daily report, ada weekly report, ada milestone report, terus ada final report. Jadi teman-teman harus mendiskusikan kira-kira intensitasnya seberapa sering teman-teman harus report ke kliennya, karena kadang-kadang ada klien yang prefer daily report, tapi ada juga kayak kalau misalkan teman-teman di hire sebagai freelancer yang rate-nya itu hourly, biasanya mereka akan minta si reportnya ini per hour, kayak misalkan jam segini lagi ngerjain apa, jam segini lagi ngerjain apa. Jadi itu harus dikomunikasikan juga sama klien. Jadi mereka tahu kapan mereka akan mendapatkan report dari kita gitu. Dan aku biasanya juga mendiskusikan kira-kira jam berapa nih aku harus kirim report. Biasanya kalau aku time zone-nya sama ya. Biasanya kalau kerja sama klien Indonesia itu biasanya aku bakalan report jam 4 sore kayak gitu. Jadi aku kirim chat yang tadi jam 4 sore tiap hari kalau misalkan mereka prefer daily report kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga pastinya harus mendiskusikan platform untuk report ya. Karena kadang-kadang ada beberapa klien yang nggak ada waktu untuk ngadain meeting setiap hari atau setiap minggu. Jadi teman-teman harus mendiskusikan si report ini nanti by chat atau mau ada meeting, atau yang ketiga cuman by dokumen aja. Jadi teman-teman nyiapin PDF tentang reportnya. Terus yang ketiga, teman-teman pastinya harus mendiskusikan juga komponen dalam reportnya ini mau mengandung apa aja. Karena selain beberapa hal yang sudah aku sebutkan tadi, kadang-kadang ada beberapa klien yang request untuk ada additional komponen dalam report. Kayak aku waktu itu pernah kerja bareng sama salah satu klien itu dari Argentina ya. Mereka tuh selain minta hal-hal yang udah aku sebutin tadi, mereka tuh minta ini berapa lama waktu yang digunain untuk mengerjakan satu fitur ini kayak gitu. Nah itu kan masih belum wajar tuh untuk dilakukan ya. Jadi waktu itu aku sempat discuss juga dan ternyata mereka menyampaikan kalau mereka mau ada report itu juga gitu dalam weekly reportnya. Terus yang keempat diskusiin juga masalah approval request, karena kadang kan ada klien yang kita cukup ngikutin aja apa yang udah disepakati di awal di PRD. Ya udah kalau misalkan selama itu udah masih sejalan berarti udah oke. Tapi ada juga beberapa klien yang mau lihat dulu, mau evaluasi satu-satu dulu per fiturnya. Nah, itu teman-teman pastinya harus define dulu dari awal approval request-nya ini mau dilakukan dengan cara apa, terus siapa aja person in charge yang harus teman-teman mintai pendapatnya ya untuk approval ini. Terus yang ketiga,
pastiin juga teman-teman udah discuss nanti kalau misalkan ada change request gitu. Si change request ini kapan bisa diajukan sama klien, terus batasannya seperti apa. Kayak biasanya aku define-nya ke dalam 2 change request. Yang pertama ada minor change request, terus yang kedua ada major change request. Terus pastiin juga teman-teman define kayak di project agreement ya, berapa kali minor revision atau major revision yang diperbolehkan tanpa menambah fee. Nah, itu perlu juga akhirnya teman-teman definisikan gitu. Oke, karena udah mau next ke selanjutnya ya. Jadi aku mau ngobrolin juga kayak selain bangun komunikasi dalam project, kayak selain kita ngobrol di meeting, aku juga menyarankan banget sama teman-teman untuk mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi yang diminta sama klien. Jadi misalkan hari ini kita ada approval request, terus ternyata dari klien mereka ada beberapa change request. Misalkan mereka request A, B, C, D, E. Nah, menurut aku penting banget buat teman-teman dokumentasiin siapa yang request perubahan ini, kapan, dan apa aja yang mereka minta. Karena kadang-kadang ya namanya juga klien ya, kadang-kadang tuh kemauannya berubah-berubah gitu. Jadi teman-teman just in case nanti di counter sama kliennya loh. Ini kok berubah apa segala macam. Jadi teman-teman udah ada pegangan kayak oh ini kemarin di request dari ini karena teman-teman udah ada datanya kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya ya, ini tentang feedback dan konflik handling. Kayak misalkan, waduh, di tengah-tengah project tiba-tiba banyak feedback, terus tiba-tiba ada konflik juga nih sama klien karena kita ada 2 pendapat yang berbeda. Teman-teman harus ngapain ya? Jadi yang pertama, tadi udah aku sampaikan ya, pasti harus didengarkan dan dokumentasikan. Jadi pastiin teman-teman mendokumentasikan semua feedback yang diminta sama klien. Terus pastinya teman-teman harus menghitung juga kira-kira ini masih on budget atau enggak, masih sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya dibuat atau enggak. Nah, nanti dari situ teman-teman pastinya juga akan juga harus mengajukan kayak oh kalau misalkan ada feedback yang sebanyak ini dari kami karena sudah disepakati ya di awal itu butuh misalkan additional cost sekian kayak gitu. Terus yang kedua, kalau aku biasanya kalau misalkan klienku ada feedback atau ada konflik, aku berusaha buat menghargai mereka ya karena mereka kliennya, aku biasanya say thank you karena ada feedback. Terus aku juga berusaha untuk encourage mereka kayak oh ya aku nanti diskusiin dulu sama developer team kira-kira enaknya gimana. Nanti biasanya aku dapat feedback juga dari developer team. Nah akhirnya feedback itu nanti aku sampaikan ke mereka seperti apa gitu. Terus yang nomor 3, teman-teman jangan malu untuk klarifikasi dan untuk bertanya. Jadi kadang-kadang klien kan kasih feedback nih, kayak oh aku pengen ngeubah fitur A jadi B nih. Gitu. Saran aku teman-teman harus bertanya secara spesifik. Fitur B ini maunya seperti apa? Terus ekspektasi klien terhadap fitur B ini seperti apa? Karena kadang-kadang ada beberapa klien yang minta, ah Mbak aku mau ngubah ini dong. Tapi ternyata waktu setelah aku gali lebih lanjut, setelah aku tanya-tanya ini, sebenarnya tuh maunya bukan B, tapi C. Kayak itu. Jadi teman-teman harus klarifikasi dan bertanya supaya apa maunya si klien ini terdefinisikan dengan jelas. Kayak gitu. Terus yang nomor 4, ada evaluasi dengan objektif. Jadi aku biasanya selain aku mendengarkan feedback dari klien, aku biasanya juga mendengarkan feedback dari teman-teman timku nih. Karena tadi aku kan sempat singgung tuh masalah POC. Kayak ada beberapa fitur yang kadang-kadang apa ya kurang masuk akal untuk diimplementasikan. Jadi kadang-kadang aku juga butuh waktu untuk evaluasi secara objektif. Kira-kira apa sih jalan tengah yang bisa aku ambil supaya kita masih tetap bisa mengupayakan apa yang dimau sama klien, tapi juga tidak memberatkan dari sisi kita sebagai service provider kayak gitu. Terus yang nomor 5, usahain untuk mengkomunikasikan segala masalah dan feedback itu dengan transparan. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya ya, kadang-kadang ada aja gitu hambatan yang terjadi ya kalau misalkan di dalam project. Saran aku sebisa mungkin dikomunikasikan dengan transparan. Terus jangan membuang janji-janji manis ya teman-teman. Kayak oh enggak kok semuanya masih oke, on track apa segala macam. Tapi ternyata masalahnya ngumpul di belakang kayak gitu. Jadi itu kalau bisa dihindarin banget kalau misalkan ada konflik.
Terus kalau misalkan ada konflik kan biasanya kayak aku maunya ada ini dong, ada ini gitu. Saran aku yang selanjutnya, teman-teman harus memberikan ekspektasi yang realistis ke klien. Misalkan lagi ada konflik nih, si kliennya minta A, kita setujunya B gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan emang teman-teman mau menuruti apa maunya klien, jangan lupa set ekspektasi yang realistis dulu. Kayak misalkan kita mau ada major change request nih, itu major ya dan fiturnya lumayan gede gitu. Jadi teman-teman harus discuss dulu sama timnya gimana caranya mereka develop, terus kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk develop fitur change request ini. Jangan sampai kayak teman-teman udah bilang nih, oh ya oke kita bisa developnya dalam waktu 1 minggu, tapi ternyata waktu belakangan dikonfirm ternyata dari tim atau dari kita sendiri baru tahu kayak wah ternyata request yang diminta sama kliennya tuh ribet banget ya dan nggak mungkin dikerjakan selama 1 minggu. Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu set ekspektasi yang realistis. Terus yang ketujuh, yang udah sering banget ya disinggung, didokumentasikan. Karena biasanya aku pernah beberapa kali menghadapi masalah ya kayak, oh Mbak, kenapa nih tiba-tiba kok budgetnya nambahnya banyak banget gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa counter yang kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman sudah mendokumentasikan semua change request atau mendokumentasikan semua feedback, nanti kalau misalkan ada masalah-masalah kayak gitu, teman-teman bisa langsung kasih tahu datanya kayak gitu. Oke, terus kita next ya ke evaluasi project. Jadi aspek-aspek apa yang perlu dievaluasi dalam sebuah project? Itu yang pertama, apakah si project ini masih dalam lingkup yang disepakati atau terjadi perubahan? Ini lagi-lagi korelasinya ke project cost ya. Kira-kira ada additional cost yang nanti akan teman-teman berikan sebagai invoice tambahan atau enggak? Terus yang kedua, apakah proyeknya ini berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan atau enggak? Ini tujuannya untuk aku biasanya untuk mengevaluasi timku sih. Jadi biasanya aku kasih ya ada bonus gitu. Jadi aku biasanya menerapkan nomor 2 ini untuk nanti korelasinya ke bonus yang akan diberikan ke teman-teman yang kerja bareng aku kayak gitu. Terus yang ketiga, apakah proyek ini sesuai sama anggaran yang sebelumnya dibuat atau ada beberapa additional cost kayak memakan biaya. Nah, itu tuh perlu banget dievaluasi dan kira-kira kenapa kayak gitu. Misalkan banyak major change request dari klien. Jadi teman-teman harus ngelis juga nih kira-kira hal apa yang bikin ada additional cost. Terus yang keempat, ini biasanya dilakukan UAT ya, user acceptance testing. Jadi kira-kira buat menilai apakah si produk yang udah kita buat atau sistem yang udah kita buat ini memenuhi standar kualitas yang sudah di-set sama kliennya. Terus yang kelima, ini soal kepuasan user ya akan sistemnya. Biasanya kalau aku itu dengan ngadain feedback. Itu biasanya dengan Google Form. Jadi aku nyediain beberapa pertanyaan. Kira-kira apakah sistemnya sudah bisa digunakan dengan baik? Apakah mereka itu menemui kesulitan waktu menggunakan sistemnya dan lain sebagainya. Terus beberapa evaluasi ini mengenai tim ya, kayak kira-kira gimana so far mereka kerjasama bareng aku dan timku. Terus apakah ada feedback negatif yang mau mereka sampaikan? Kira-kira aku dan timku itu punya kekurangan apa? Terus kira-kira ada saran nggak untuk timku dan aku kayak gitu. Terus yang ketujuh itu soal kelancaran project ya. Jadi aku biasanya nanyain juga waktu di final presentation itu kira-kira selama kita kerjasama tuh apa sih kendala yang paling sering dihadapin sama klien. Tapi biasanya aku juga share kira-kira dari aku dan timku kira-kira kendala apa aja yang dihadapi selama kerjasama kayak gitu. Oke, untuk yang terakhir kita bahas soal etika kerja dan integritas ya. Kalau aku akan membahas secara general aja. Jadi aku akan membahas beberapa hal yang kadang-kadang tuh sering dilupakan gitu sama teman-teman. Yang pertama banget, aku sangat menyarankan sama teman-teman untuk jujur. Apalagi masalah soal kendala yang dihadapi selama ada selama development gitu ya. Misalkan yang tadi ada masalah sama tim, ada masalah sama timeline. Nah, itu
kalau aku sebisa mungkin disampaikan aja teman-teman, jangan sampai nanti ada masalah di belakang kayak gitu. Terus yang kedua, ini soal basic attitude ya. Kayak kalau aku biasanya karena kita udah nyepakatin nih, misalkan kita mau arrange daily report, kita kirim by chat setiap jam 4. Nah, kalau bisa teman-teman pastikan ngirimnya maksimal banget jam 4 kayak gitu. Kalau bisa sih aku biasanya aku kurangin, aku dahuluin misalkan janjinya jam 4 gitu ya. Aku biasanya udah kirim jam 3.50 atau jam 3.45 tuh aku udah kirim terus kayak gitu. Terus basic attitude yang selanjutnya yang kadang-kadang sering dilupakan ya sama teman-teman. Kalau misalkan udah janjian meeting, usahain banget teman-teman on time. Bahkan kalau bisa datang sebelum waktu janjian, minimal 15 ya at least 15 menit atau 5 menit sebelumnya lah. Gunanya apa sih? Yang pertama buat menghindari ada kesalahan teknis gitu. Misalkan kadang-kadang wah ini videonya nggak bisa dinyalain atau ternyata kita nggak bisa share screen atau ternyata mic-nya lagi bermasalah. Nah, kita punya spare time tuh 10 sampai 15 menit untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Terus ini aku pernah menjumpai ya di proyekku yang sebelumnya dan waktu aku ngobrol-ngobrol sama Mas Ridwan juga aku sampaikan gitu. Kalau teman-teman udah dipercaya sama klien, sebisa mungkin dijaga kepercayaannya. Karena waktu itu aku sempat ngelemparin sebuah project kayak aku, oh guys, aku lagi nyari nih front end developer atau back end developer gitu. Aku akhirnya nemu ada beberapa orang, tapi ya akhirnya ada aja masalahnya gitu. Kayak yang pertama tuh aku waktu itu ada seorang freelancer yang dia tuh minta DP 40% di awal. Aku sebenarnya tidak menaruh rasa curiga sih. Jadi ya udah gitu. Karena kita udah sign agreement kan. Akhirnya aku waktu itu send lah 40% dari kontrak yang udah disetujuin. Terus ternyata 1 minggu setelahnya aku di ghosting guys. Jadi kalau bisa jangan dilakukan ya. Karena itu pasti akan menodai nama baik teman-teman gitu. Dan ya pastinya bakal di blacklist sih sama si kliennya ini. Terus yang kedua, aku pernah menjumpai juga kasus kayak waktu itu aku pernah nawarin project ke seorang freelancer dan ternyata projectku ini dilempar lagi ke orang lain. Jadi istilahnya tuh dijadiin sub vendor gitulah. Dan waktu itu aku lumayan kecewa ya sama kerjaannya. Jadi menurut aku kalau misalkan teman-teman emang lagi nggak ada waktu untuk mengerjakan project itu, nggak apa-apa sampaikan aja kalau misalkan teman-teman lagi tidak berkapasitas untuk mengerjakan project lain. Kayak gitu. Mungkin itu sih Mas Ridwan untuk materi hari ini. Bisa kita lanjutin ke sesi Q&A ya. Ya betul. Wah, makasih banyak nih udah di-sharing ya. Padat dan ringkas ya udah. Ini tadi banyak hal yang menarik sih yang udah dipaparin sama Oci. Mungkin sambil saya komentarin, teman-teman bisa nulis pertanyaannya ya di ada menu Q&A di bawah itu. Kayaknya udah bisa dibuat nulis atau mungkin kalau yang nggak biasa tulis di chat juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada aja yang mungkin nggak biasa ya ikutan Zoom terus nulis pertanyaan di Q&A. Tanya apa aja mumpung lagi ada ini masternya nih di sini bisa apa bisa sharing. Waktunya kita juga terbatas ya, paling sampai 20 menit lagi. Oke. Kalau misalnya ini sambil nunggu yang chat ya, saya tadi sebenarnya banyak oh iya, dokumennya nggak bisa dibuka. Nanti perlu dibuka aksesnya dulu. Oke, Oh ya, oke. nanti Sorry, dulu ya. sorry. Aku belum cek sih tadi. Oh, 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 oh. Siap, siap, siap. Nah, tadi tuh yang terkait hal terakhir. Sebenarnya ketika di hosting ya sama tim, Hmm. ini lumayan sering terjadi. Apalagi ini kan projectnya kita kerjainnya sama teman-teman yang mungkin hampir nggak pernah ketemu secara offline ya. Nah, apalagi kalau misalnya ini buat teman-teman jadi pengalaman ini, ternyata kejadian ini lumayan eh, ada gitu misalnya ya banyak di luar sana gitu. Ketika kita dipercaya ya buat misalnya join ke sebuah tim sebuah project itu bekerja sesuatu, kalau bisa pastiin kalau kita tuh selalu hadir dan selalu kabar-kabaran karena ada juga misalnya klien saya pengusaha gitu
dia nge-hire konsultan buat desain ini ERP gitu, kayak buat software accounting sama bisnisnya. Tapi pada saat lagi dibutuhin, kadang-kadang dia bisa hilang seminggu, 2 minggu, dan nggak ada kabar gitu. Dan itu lumayan meresahkan, apalagi projectnya kan harus tetap jalan gitu. Ditanya sama apa sama customer-customernya, ini ada error kayak gini gimana kayak gitu. Nah, repotan juga kan ya si pengusahanya itu. Nah, efeknya apa? Efeknya ketika kita melakukan kayak gitu ya, misalnya nggak bertanggung jawab untuk berkomunikasi, efeknya adalah kita jadi memandang freelancer yang lain itu tuh harus sehati-hati itu kayak gitu. Jadi efeknya kita jadi mengganggu apa ya kepercayaan ke orang-orang yang baru mencoba juga kayak gitu. Efeknya banyak. Ini contoh besarnya kalau misalnya di luar negeri deh, contoh misalnya di luar negeri. Misalnya kita sebagai orang Indonesia gitu ya, kebawa tuh namanya tuh misalnya kita melakukan nggak trusted gitu ya ke klien gitu, atau enggak kita udah dipercaya gini 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 terus kita udah dibayar 50% terus hilang kayak gitu. Akhirnya ke depannya orang klien dari negara itu tuh melihat, oh ya kalau misalnya kerja sama orang Indonesia harus hati-hati nih kayak gini-gini. Itu tuh kebawa jadi tergeneralisir lah kita jadinya gitu. Nah begitu juga dengan kalau kita di ekosistem Twitter misalnya, ya kita bisa mungkin ya harus yang trusted ya, kita responsible gitu. Jadi jangan sampai akhirnya teman-teman di Twitter lainnya pun jadi suka dipertanyakan yang enggak karena ada satu dua noktah yang bikin rusak sebelangga susu sedanau kayak gitu. Gitu. Ini sambil Q&A-nya udah masuk nih, Oci, mungkin bisa. Ini kan mau dibacain apa baca sendiri? Oh, boleh dibacain Mas Duan. Mungkin nggak terlalu baca. Gimana nih dari iPad, iPad apa iPad? iPad. Gimana sih caranya nentuin cost per fitur atau per charge request? Suka bingung kalau ditanya berapa lama ngerjainnya atau berapa harga per fiturnya. Hmm, hmm. Oke, Oke, langsung dijawab aja ya. ya Jadi kalau langsung aku dijawab aja. biasanya nentuin harga si per fitur atau per change request itu, ini kalau misalkan kasusnya tim ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu berapa rate-nya timnya teman-teman. Misalkan dari back end berapa, dari front end berapa. Kalau aku biasanya mintanya itu daily rate. Terus kita udah nemu nih daily rate-nya segini, misalkan 200.000 gitu. Terus ini misalkan ya, terus dari klien ada change request masuk. Terus aku biasanya nanya dulu ke teman-teman developer, kira-kira si fitur ini kalau misalkan mau diubah menjadi seperti ini sesuai sama kemauannya klien, itu perlu berapa hari. Terus kira-kira lagi kalau misalkan nanti ada kesulitan, kira-kira ada ini nggak, ada bumper nggak kira-kira yang harus ditambahin kayak gitu. Nah, dari estimasi hari dan estimasi daily rate ini nanti kita bakal bisa nemuin si berapa harga per change request-nya. Itu kalau project-nya udah jalan ya. Terus kalau misalkan masih di awal, aku pastinya bakal survei dulu nih ke teman-teman freelancernya, karena udah masuk kan biasanya ke aku quotation kayak, kita mau bikin fitur ini, mau bikin sistem yang kayak gini, mau fitur yang A, B, C, D, E, F, G. Nah, aku biasanya nanya dulu ke teman-teman freelancer, aku punya quotation project kayak gini, dari teman-teman, nanti kira-kira estimasinya berapa lama, dan cost-nya berapa, kayak gitu. Jadi aku pastiin untuk nanya dulu ya, sebelum ngasih quotation project-nya ke klien. Terus kalau misalkan konteksnya freelancer yang solo nih, solo tim, kalau aku itu harus trial and error sih pasti. Kalau aku ya, waktu awal-awal tuh sering sih kena project yang makan hati ya Mas Ridwan, karena aku masih belum bisa mengestimasi dengan baik gitu. Kayak, oh aku ngerjain satu fitur ini berapa lama ya kira-kira. Nah, untuk itu tuh teman-teman masih butuh trial and error sih untuk menentukan berapa lama teman-teman mengerjakan sebuah fitur. Cuman kalau dari aku biasanya bisa menentukan berapa lamanya itu dari aku identifikasi dulu tuh. Karena aku desainer ya, jadi aku biasanya tahu, oh misalkan si kliennya ini butuh fitur A gitu ya. Nah di fitur A ini kira-kira nanti butuh page apa aja. Misalkan fitur A ini fitur master data kayak gitu. Biasanya kan kalau master data tuh ada create, read, edit sama delete ya.
Nah, kira-kira dari fitur master data ini perlu berapa page? Terus aku biasanya juga nyambungin itu sama seberapa cepat aku ngerjain dalam satu page. Jadi ntar dalam satu fitur itu ketemu tuh, oh aku butuh waktu misalkan 6 jam untuk mengerjakan fitur A. Nah, nanti aku kalikan sama daily rates atau hourly rates-nya. Nanti kan ketemu tuh harga per fiturnya seperti apa. Cuman kalau misalkan bingung, saran dari aku mendingan teman-teman research dulu kira-kira fitur ini tuh butuh subfitur apa aja. Misalkan kayak yang tadi ada create, read, edit sama delete. Nah, kira-kira kompleksitasnya sebesar apa, terus kira-kira bikin estimasi waktunya juga. Kayak gitu sih. Oke, oke. Ini tadi buat ngerjain yang misalnya mau yang per hour-nya atau ngitung ditawarin fixed price-nya itu mengcover nggak ya dari ininya ya, dari cost dari sisi freelancer-nya gitu ya. Iya, betul. Oke, oke. Ini sebenarnya tadi Asifa itu mau tanya oh, oke. Sebenarnya Asifa tadi udah chat duluan. Kayaknya mau ini ya, mau open mic ya. Jadi mungkin karena jelasin situasinya lebih lebih enak gitu. Monggo kalau mau Oke, misalnya nanya langsung Asifa. boleh, boleh. Walaupun udah ditulis di Halo, Q&A. Silakan. iya nih panjang soalnya. Jadi aku tuh freelance di company US dan bukan di desain UI UX sih, aku di arsitektur. Em, nah, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa, oh ya, just to clarify, aku tuh freelance tapi kontrakku tuh digaji per bulan. Jadi aku hitungannya kayak full time. Jadi tetap kerja 8 8 to 5. Nah, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak overwhelmed banget karena kan kita lagi masuk project baru kan. Nah, kita tuh ada bi-weekly meeting plus harus setor progress per hari gitu. Nah, kadang karena kita punya bi-weekly meeting kan, jadi aku kayak di target gitu loh setiap 2-3 hari sekali yang akan dibahas di bi-weekly meeting itu. Dan kadang kayak terlalu apa ya, kayak ekspektasinya terlalu tinggi dan kurang jelas juga gitu. Apakah ini udah masuk detail, apakah ini masih prototipe dan lain-lain itu nggak jelas gitu. Jadi setiap meeting akhirnya panjang banget, bisa sampai 2 sampai 4 jam tengah malam. Jadi bisa-bisa aku setiap minggu itu kerja misal dalam 2 hari 8 jam full, ditambah meeting 4 jam. Terus habis itu besoknya setelah meeting harus ngejar target lagi, otomatis harus full lagi gitu. Jadi akhir-akhir ini aku 1 minggu full bisa kayak overwork banget. Dan sekarang akhirnya kayak sering panic attack dan lain-lain gitu. Kira-kira ada saran nggak ya Kak buat apa ya mengkomunikasikan ini? Oh ya, oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong, Mbak. Sebelum freelancing itu kira-kira ada ininya nggak? Ada kontraknya nggak kira-kira? Ada. Nah, saran dari aku sih yang pertama cek dulu aja kontraknya itu seperti apa. Apakah kayak misalkan kalau aku tuh biasanya ada maksimum working hour gitu per Hmm. day-nya. Nah, kira-kira itu diatur nggak, Mbak? Kira-kira di Hmm. kontraknya? Iya. Nah, kalau saran dari aku sih karena udah ada ya itu di kontrak, nggak apa-apa, confirm aja. Kalau saran aku nggak apa-apa disampaikan aja kayak oh aku tuh akhir-akhir ini merasa kalau ini overwork gitu. Sedangkan kontrak kita sebelumnya untuk freelancing aku harus kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya misalkan. Tapi akhir-akhir ini aku harus bekerja misalkan ada additional work hour 3 jam kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa dikomunikasiin aja. Sepengalaman aku sih biasanya kalau klien US itu terbuka sih sama saran-saran atau komplain-komplain yang kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa disampaikan aja. Terus saran lain dari aku sih masih berhubungan sama yang tadi ya. Nggak apa-apa disampaikan aja kalau misalkan ternyata ekspektasi yang ditaruh sama kliennya itu cukup berat gitu. Tuh Mbak. Terus apa lagi ya yang bisa di Iya sih, itu sih. Kalau dari aku mungkin terus kalau dari selain itu coba aja dipropose untuk tambahan tim. Kira-kira dari mereka oke atau enggak? Karena kalau misalkan deadline-nya bakal di set sepadat itu terus, disampaikan aja Mbak. Kenapa? Karena itu udah nggak sesuai sama kontrak yang di awal udah di set gitu ya misalkan. Terus karena overwork, misalkan takut
kalau misalkan kerjaan yang udah dikasih ke klien nantinya tidak sesuai sama kualitas yang udah ditentukan di awal kayak gitu. Terus aku tuh biasanya kalau misalkan ada masalah-masalah kayak gitu, aku sampein sih di weekly meeting kayak misalkan aku ada kendala apa gitu selama ini dan mereka aku biasanya langsung confirm juga ke mereka kayak ini karena ada change request yang major tapi deadline-nya masih lumayan mepet kayak gitu. Mau nanya dong, Oke, biasanya boleh. kalau misalkan bi-weekly ya, di 2 minggu sekali itu 2 minggu sekali ya. kira-kira proporsi meeting yang tepat tuh berapa sih, berapa jam durasinya? Hmm. Sebenarnya itu tergantung sama komponen-komponen apa aja yang mau dibahas sama meeting selama meeting itu. Cuman kalau aku biasanya per bi-weekly meeting itu aku biasanya kalau bi-weekly itu di milestone report itu biasanya sekitar 1 sampai 2 jam karena ada approval request tadi kakak kalau dari Mbak Asifa ada approval requestnya juga nggak selama bi-weekly meeting itu? Nah itu karena nggak jelas kan ya, kita misalkan lagi Mm-mm. building study ya, lagi nge-prototype lah sih ya kalau di UX prototype. Tapi karena orangnya kayak nggak ngasih apa ya, nggak punya agenda yang clear in mind, jadi kadang udah apa namanya masih bahas prototype, masih masih bikin prototype, tiba-tiba dia udah bahas desain secara detail gitu loh. Jadinya akhirnya panjang banget, bisa sampai 1 jam tuh nggak pernah. Jadi minimal 2 jam, 2 sampai 4 jam. Oh, oke. Wow, panjang banget ya. Kalau saran dari aku sih, Mbak, kalau misalkan untuk menghindari kayak gitu ya, itu kan bisa dibilang keluar dari konteks ya. Jadi Mbak Asifa mungkin bisa propose kayak agenda meeting hari ini apa. Tapi kalau misalkan, ya aku biasanya kalau sama klien tuh agak ini sih, agak hit and miss juga ya. Kadang-kadang aku masih turutin juga sih, kadang-kadang. Cuman biasanya aku bakal bilang kayak, oh ini tuh masih belum waktunya kita buat bahas ini gitu. Jadi ini bakal kita bahas di minggu depan gitu misalkan. Aku biasanya sampein sih. Kira-kira sama ini Mbak Asifa udah pernah sampein kayak gitu belum? Udah pernah waktu itu. Cuman dia kayak ngomongnya lebih ke, itu kan karena kamu nggak pede aja ngomongnya, jadi rapat kita panjang gitu. Kayak padahal sebelumnya pernah tuh kayak rapat sama tim yang lain, dia nggak ada yang orang yang suka ngomongin detail ini. Ya cepat kok, 30 menit udah selesai bahas 8 ide gitu. Hmm, Gak tau lah, ya gitu intinya. oke oke. Tapi Kira-kira udah saya, mau, saya, saya, saya setuju sih, maksudnya ya tetap harus dikomunikasiin juga ya, karena kan itu kalau misalnya dia sampai bikin meeting tiap 2 minggu sampai 2 jam sampai 4 jam, menurut saya itu juga meeting yang nggak efektif ya. Sebenarnya kalau misalnya case-nya ini prototyping, saya ngelihat kalau misalnya ternyata dia bahkan masih abstrak, ini udah jalan berapa pekan, udah jalan berapa kali bi-weekly, dan masih kayak gitu, berarti sebenarnya kayak tim manajemennya mereka pun, project manajemennya itu juga kurang oke kayak gitu sebenarnya. Nah ini perlu disampaikan kayak misalnya bisa nggak sih kita bikin apa projectnya tuh end to end-nya tuh lebih jelas, goal mingguannya tuh maunya gimana, pembagian kerjanya gimana. Kan ada beberapa tools project management ya, apakah itu udah dipakai, saya pakai kayak monday.com atau pakai apa Trello kayak gitu, apakah berjalan gitu. Nah, itu mungkin bisa Asifa disampaikan juga ya. Dan tadi setuju sih kalau beberapa klien luar negeri ya, apalagi yang orang US apa orang Eropa itu, mereka lebih open kok kalau misalnya mau nyampein saran, misalnya kalau kayak gini terus ini nggak efektif nih, apalagi kan dibalikin lagi tujuan kalian tuh perusahaannya mau gimana, mau seberapa, timeline-nya mau seberapa cepat kayak gitu. Coba lebih banyak brainstorm juga ide-ide yang lain. Tuh. oke, Ini aku mau nambahin saran ya Mas oke oke. Gibran. Silakan silakan. Karena ini kan setnya sebelumnya tuh bi-weekly meeting ya Mbak. Jadi mungkin si scope untuk approval-nya tuh lumayan panjang. Jadi kalau saran aku coba minta kayak bener nih yang diomongin sama Mbak Rizka ya, minta written feedback. Jadi selain buat meringkas si durasi meetingnya, juga nanti Mbak Siva bisa ada dokumentasi dari feedback yang diminta sama kliennya Mbak Siva kayak gimana gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih kayak bisa diperpendek ya waktunya.
kayak misalkan udah ada fitur yang jadi nih gitu, atau misalkan udah ada progress, bisa langsung dilempar, ini aku udah nyelesain ini, kira-kira ada feedback nggak? Jadi waktu bi-weekly meeting itu yang dibahas overview-nya aja, terus bisa next. Jadi durasi meetingnya udah lumayan terkurangi lah ya. Itu aja sih Oke. mungkin Mas Dan. Tadi jadi Mbak Asifa udah mau ada yang ditanyain lagi kah? Oke. Udah lumayan. Kebetulan ini Senin besok ini mau one on one sih. Jadi wish me luck. Ya. Good luck ya Good buat luck ini ya ya. Mbak. Disampaikan aja itu tadi kebutuhan-kebutuhannya atau unek-uneknya. Oke, Mm-mm. kita lanjut nih, balik lagi nih ke Fikri Haikal. Kalau kliennya minta aplikasi A, misalnya POS, karena si klien ini benar-benar orang awam tentang tech dan sibuk ya. Sebaiknya gimana ya? Kalau yang dijelasin Kak Oci kan profesional ya, kalau ketemu klien awam, apakah kita kan menuntun nih, kita guide si kliennya tuh step by step-nya, atau ada versi simple dari freelancing ini? Kalau aku biasanya pasti kan itu bakal ketahuan di awal ya Mas Ridwan. Jadi kalau misalkan kliennya masih awal, masih awam banget gitu sama tech ya, terus orangnya ya kita bisa bilang gaptek gitu ya. Aku biasanya kasih apa ya penjelasan sih, kayak OPOS tuh kayak gini loh. Terus dari aku kasih juga biasanya research market, terus research kompetitornya juga kayak apa. Oh, kalau misalkan mau bikin sistem POS itu tuh biasanya ada fitur ini. Jadi aku biasanya emang jelasin sih ke mereka. Terus aku nanya juga mereka maunya apa, terus goals-nya apa, terus habis itu sistem ini mau digunakan sebagai apa. Nah, nanti setelah itu semua sudah terdefinisikan dengan jelas, biasanya aku nanya juga ke mereka kayak kira-kira dari mereka nanti mau reporting yang seperti apa untuk step by step-nya gitu. Karena ini kan kayaknya super sibuk ya. Jadi biasanya kita emang sebagai service provider juga nggak terlalu banyak waktu untuk ngobrol sama klien. Jadi saran aku tetap keep update aja sih, Mas Fikri, kayak dikasih report kayak oh ini kita udah nyelesain ini ya, walaupun kadang-kadang nggak direspon ya sama kliennya, cuman at least dari kita sebagai service provider tuh udah tetap berusaha untuk set si kliennya ini keep on update di progresnya kayak gitu. Terus kalau Mhm. versi simple sih, kalau aku biasanya itu sih set meeting sih, karena lebih gampang kan ngomongnya kalau misalkan mau ada tektokan atau apa kayak gitu. Ya akhirnya kalau misalkan kliennya awam banget, mau nggak mau kita sebagai freelancer harus kasih tahu kayak oh ini tuh sistem ini tuh harusnya seperti ini, terus maunya Benar-benar mereka sekalian seperti edukasi apa kayak gitu. klien ya. Jadi iya benar, harus mau mengedukasi ya. Kalau misalkan Tapi ini kliennya masih sebenarnya awal. nilai plus sih, sebenarnya jadi nilai plus kalau misalnya bisa bantu edukasi klien dan klien tercerahkan sama penjelasan kita. Ini punya potensi jadi klien jangka panjang, bisa jadi recurring klien Iya karena betul. dia dapat insight-nya tercerahkannya tuh karena kita. Benar. Itu juga nunjukin sih kalau misalkan teman-teman tuh ngerjain projectnya ini nggak sekedar ngerjain project gitu. Jadi teman-teman juga mau untuk membantu klien ini buat capai goals bisnisnya kayak gitu. Betul, betul. Kasih ini added value ya. Jadi nggak cuma ngerjain Benar. yang diminta apa gitu. Oke, oke. Gimana Mas Fikri? Kayaknya ini oke nih. Kita langsung ke Mbak Rizka. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan bawahnya tuh hampir mirip yang tadi sih untuk pricing. Berarti hitungnya per fitur ya. Kalau dalam satu fitur ada berapa screen yang sama, cuman beda interaction dikit dihitung satu fitur kah? Thank you. Nanti Oh satu ya, pertanyaan simpel dulu sebelum ada pertanyaan yang di atasnya dia. oke. Oh, Aku oh nambah lagi ternyata. Atau Rizka mau open mic aja? Kayaknya nih jadinya banyak nih. boleh boleh. Sampai ada tiga. Eh, enggak sih, sebenarnya karena sorry, thank you banget sebelumnya Kak Oci udah sampein materinya. Sebenarnya aku tuh juga tadinya freelance, terus udah running kayak nggak agency sih, kita nyebutnya kayak desain kolektif gitu. Soalnya eh, eh, based on projectnya apa, baru kita kayak susun si timnya itu. Jadi sebenarnya aku tuh pertanyaan lebih ke nentuin itu pricing. Kayak tadi sebenarnya udah dibahas, tapi kan tadi kayak lebih ke rate gitu ya, kayak nentuin rate-nya. Sebenarnya kalau aku tuh lebih ke nentuin itemsnya gitu. Berarti itemsnya emang based on feature di dalam
si aplikasinya itu ya, kayak dashboardnya gitu ya kalau Kak Oci biasanya. Bener. Aku Paling biasanya kayak itu gitu sih pertanyaannya untuk sama satu nentuinnya. lagi, satu lagi tuh tentang team building. Soalnya kan kayak kolektif kan Mm. kita juga nyari freelance gitu kan. Cuman kadang tuh kayak aku bingung mau carinya tuh based on apa ya, kayak lihat portfolio dia atau kayak rate-nya dia, sama kadang tuh ada yang dia juga ada full time kerja gitu Mm. loh. Jadi kan dia kerjanya di luar working hours ya, yang kadang tuh jadinya apa ya, ada resiko dia ngerjainnya molor gitu karena dia overwork kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya mau tanya experience-nya Kak Oci aja sih sebenarnya in general. Oh ya, Thank oke. you sebelumnya. Sorry banyak nanya. Oh, nggak masalah kok. Mungkin aku mau kira-kira yang soal fitur itu mau dibahas lebih lanjut nggak, Mbak Rizka? Eh, in details ya. Mm. Maksudnya nggak di webinar ini atau maksudnya gimana ya? Maksudnya Dibahas aku lebih lanjut. kasih Oh, penjelasan maksudnya lebih lanjut gitu. sekarang ya? Mm. Oh iya boleh dong. Heeh. Oh ya, oke. Jadi tuh sebenarnya kalau misalkan mau nentuin harga ya, kalau aku kayak ini kan Mbak Rizka nanya kayak buat pricing itu hitungnya per fitur. Kalau dalam satu fitur ada beberapa screen yang sama, coba beda interaction dikit, dihitung satu fitur kah? Iya benar gitu. Jadi aku biasanya mendefinisikan satu fitur Nah, itu, terus sorry Mbak, ya sorry Mbak, gimana gimana? buat nambah konteks, aku tuh biasanya Mm-mm. kerjainnya kayak misalnya mobile apps gitu kan. Itu kan Uh-uh. misalkan kayak ada kita bikin dashboard buat user gitu kan. Nah, Mm-mm. sedangkan kayak user tuh misalkan ada misalnya buat e-commerce gitu ya. Ada add to cart atau kayak wishlist kayak gitu-gitunya Mm-mm. loh. Itu kan sebenarnya ada screen yang sebenarnya sama, cuman bedanya tuh user flow-nya gitu loh. Nah, berarti Mm-mm. user flow-nya tuh dihitungnya fitur. Yes, benar. Jadi aku ngehitungnya, misalkan ada kayak ada wishlist, terus ada shipping address gitu ya, misalkan. Jadi itu kehitungnya dua fitur. Karena tetap harus di developnya satu-satu kan, bukan kayak di copy paste langsung jadi kayak gitu. Itu aku tetap nambahin sih sebagai dua fitur yang berbeda. Oke, oke. Ya, udah terjawab sih yang fitur itu. Oke, Berarti berarti nggak kita, per screen ya? Mhm. aku ngitungnya per Mhm. fitur sih biasanya. Oke, oke. Berarti yang selanjutnya Mbak yang buat freelancer itu? Oh ya, oke. Jadi kalau aku biasanya kalau cari freelancer itu kayak requirement-nya itu disesuaikan sama kira-kira tuh ini timeline-nya berapa lama sih gitu. Kayak kliennya ini butuh urgent nggak, atau um, kalau misalkan ada spare waktu dari mereka lumayan lama, aku biasanya ini untuk case yang pertama ya, kalau misalkan kliennya butuh cepat gitu. Jadi aku biasanya kalau kayak case-nya kayak gitu, aku akan hire teman-teman freelancer yang emang benar-benar freelance gitu. Jadi mereka nggak ada kerjaan full time. Terus kalau misalkan masih ada spare waktu, biasanya aku ya masih oke lah kalau misalkan ada teman-teman yang punya kerjaan full time, tapi ada mau freelance juga. Cuman kalau misalkan case-nya kayak gitu, aku biasanya harus mengkomit ke mereka gitu kayak, oh teman-teman mau kerja berapa jam dalam satu hari, misalkan 4 jam gitu ya, berarti jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau aku sama timku itu biasanya ada daily report. Jadi biasanya buat teman-teman yang masih kerja juga, itu tetap kirim daily report kayak, oh hari ini ngerjain apa aja, walaupun di luar 9 to 5 gitu misalkan. Terus yang belum kenal, terus ternyata dia kerjaannya molor. Iya sih, kalau aku balik lagi masih ditentuin sama timeline dari kliennya kayak gimana, mereka mau butuh cepat atau enggak gitu kira-kira. Terus kalau dari aku sih, tadi kan sempat nyinggung soal ini ya Mbak, kayak nggak kenal sama ini. Kalau aku biasanya minta referral sih dari teman-temanku yang emang developer gitu. Jadi aku biasanya kan aku punya lumayan banyak mutual tuh, dan beberapa mutualku juga kayak udah kredibel gitu. Jadi aku biasanya nanya ke mereka, aku lagi butuh nih misalkan front end atau back end. Dari kamu kira-kira ada kenalan nggak yang bisa diajak proyekan? Karena kalau misalkan ngomongin cari freelancer, ya ada aja lah ya masalahnya, kayak tiba-tiba di ghosting, terus ternyata proyeknya dilempar lagi ke orang lain, terus atau misalkan ternyata mereka kerjaannya nggak sesuai sama apa yang udah diekspektasiin di awal kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku sampai sekarang hire team itu mostly masih dari referral sih Mbak, karena kalau misalkan referral itu kayak apa ya, ada penjaminnya gitu lah. Jadi ada orang yang emang udah pernah kerja sama dia sebelumnya,
dan dia sudah bisa memastikan kalau kerjaannya si orang ini bagus kayak gitu. Karena kalau misalkan hire orang baru, aku biasanya kalau udah mentok banget gitu ya, akhirnya aku lempar gitu ya, misalkan ke Twitter atau komunitas apa, aku biasanya bakal ngadain paid test dulu. Jadi teman-teman tuh ngerjain, misalkan aku kasih ada lead developernya itu bakal kasih case kayak mau bikin fitur ini. Kira-kira biasanya tuh dikasih estimasi juga sama lead developernya. Misalkan ini tuh kira-kira dikerjainnya 8 jam. Nah, nanti aku kasih tahu juga ke si orang yang ngerjain paid design tesnya itu nanti bakal dibayar sekian kayak gitu. Aku biasanya kayak gitu sih sebelum nantinya emang benar-benar ditarik ke project yang beneran gitu ya. Karena lumayan beresiko sih emang kalau misalkan hire orang apalagi freelancing ya, dan itu sangat 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 berpotensi buat tiba-tiba di ghosting gitu. Iya benar banget, benar. Emang paling paling simple emang dari referral dari teman-teman yang udah kita kenal langsung ya. Dan itu to be honest kalau misalnya kayak beberapa perusahaan di luar negeri ya, misalnya di Eropa gitu, sistem referral tuh bahkan dipakai juga buat perusahaan loh. Jadi mereka misalnya lebih suka kalau misalnya dari karyawan mereka sendiri ngasih referensi, "Nih orang ini, lagi apply juga," gitu ya. Jadi ngebantu si HR, oke, jadi kita bisa minimalisir kayak misalnya buat, testing, psikologi atau behavior-nya kayak gimana, karena udah ada penjaminnya atau si karyawan yang ada di perusahaan ini, kayak jadi kalau ada apa-apa si staf inilah yang ditanya-tanya kayak gitu misalnya, daripada nge-hire yang orang benar-benar baru, karena kita nggak ada yang tahu ya, bisa jadi udah dikasih tes segala macam, udah di-interview, terus udah deal agreement, tiba-tiba hari pertama hilang, kayak gitu. Ada juga kejadian kayak gitu, orang Indonesia lagi. Iya Nah, benar-benar. ini ada pertanyaan dari Alvida masuk ke DM-nya saya, jadi nggak muncul ya di Q&A ataupun di chat umum. Dia bertanya, all this time aku project freelance-nya tuh nggak pernah sendirian, pasti ada project leader-nya ya atau manajer di atasku untuk berhadapan dengan klien termasuk urusan tagihan pembayaran. Nah, aku ingin tahu nih satu aja, biasanya tuh detail-detail yang ada di invoice itu apa aja ya Kak Oci gitu kan. Sorry Mas Juan, tadi agak putus-putus suaranya, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, oke. Saya kira tadi lagi delay internetnya ini ya agak kurang ya. Jadi intinya dia mau tahu kalau misalnya bikin invoice tuh detailnya apa aja tuh Kak Oci. Apalagi Oh ya, Oci oke. kemarin kan salah satu Twitternya terkenalnya tentang bikin invoice. Oh ya, oke. Kalau aku tuh biasanya bikin invoice itu, kalau invoice itu cuman breakdown sih. Kayak misalkan konteksnya yang simple ya. Misalkan kita bikin website company profile gitu. Kalau aku biasanya di satu invoice itu aku bakal nyantumin biaya kayak misalkan buat desainnya berapa, terus buat development fee-nya berapa, terus ada final ya finalisasinya berapa gitulah ya. Terus biasanya juga aku nyantumin additional cost kalau misalkan ada change request. Itu kan kalau Mbak Alvida kan kasusnya desainer ya. Kalau aku biasanya tuh udah agree di awal desainnya tuh per package gitu. Jadi misalkan di awal udah agree kita bakal bikin 8 page plus responsif. Terus ternyata ada additional request 2 page. Nah, nanti aku berarti di invoice itu aku akan nyebutin harga package-nya untuk 8 page ini berapa, terus harga untuk additional request-nya berapa kayak gitu. Kalau untuk desainer. Gimana udah oke Kak Alvida? Nih sambil nunggu Alvida confirm. Nih dari Rizka ada yang belum kejawab tentang client discovery. Kliennya dari mana biasanya? Oh ya, kalau aku tuh kalau klien 1 tahun terakhir ini tuh hampir semua tuh dari referral sih Mas Ridwan. Jadi aku udah jarang banget cari klien misalkan di Upwork gitu ya. Jadi emang biasanya tuh masuk dari referral klienku sebelumnya. Nah aku kan kebetulan punya salah satu loyal klien gitu dari US. Nah dia tuh emang sering banget kasih aku referral gitu. Ini ada temanku yang mau bikin project, kamu kira-kira mau nggak kayak gitu. Terus
Kalau saran dari aku sih, kalau sekarang aku pernah beberapa kali ya itu ngiklan sih. Yang pertama di Google Ads, jadi bikin website terus dibagusin SEO-nya. Itu lumayan sih, beberapa kali ada nyantol. Terus itu case-nya dari temenku. Terus selain itu kalau aku biasanya selain itu palingan di Upwork sih, atau kalau misalkan lebih ke komunitas gitu, saran aku teman-teman coba bangun personal branding di sosial media, karena aku ada case juga. Jadi aku punya teman Mas Ridwan, dia tuh social media spesialis. Jadi dia Hmm, tuh sekarang jadi content creator gitu di TikTok, dan oke. kayak kontennya tuh bikin a day in my life, terus habis itu kayak oh, kerjaan social media spesialis tuh ngapain aja sih, dan Hmm. ternyata jadi bikin konten-konten kayak gitu tuh lumayan banyak loh klien-klien yang akhirnya tertarik terus ngajak dia kerja sama kayak Oh, gitu sih. menarik, menarik. Benar, benar, benar. Emang langkah-langkahnya tuh kadang-kadang emang mulai dari step yang kecil-kecil dulu sih, kayak misalnya Benar. sosial media gitu, atau sharing konten kayak di Google gitu. Atau sebenarnya kalau dari pengalaman saya, semuanya tuh berawal dari ya udah klien-klien yang emang pernah kita handle dulu. Misalnya kalau saya dulu kerja di konsultan ya, kan memang ada klien-klien dari perusahaan yang saya handle. Atau misalnya teman-teman yang di Upwork, yang misalnya Uci, atau kemarin Mas Iqbal gitu ya, atau Mas Bagas di TopTalk. Ternyata dari klien yang pernah kita handle dan kita mengerjakan proyek mereka sebaik-baiknya, kita jaga attitude kita, jaga trust mereka kayak gitu. Karena ada kemungkinan mungkin di project awal itu projectnya mungkin nggak terlalu seberapa kayak gitu. Tapi nanti ke depannya dengan trustnya dia berkembang gitu kan, dia mau tuh ngasih project yang lebih gede lagi nilainya kayak gitu. Tapi benar, benar. Semuanya itu start from the small steps ya, teman-teman. Iya, betul, setuju banget. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Rizka. Klien US itu dari Upwork awalnya. Iya benar Mbak. Jadi waktu itu pertama kali kerja bareng sama klienku dari US ini dari Upwork. Terus kurang lebih setelah 6 bulan pertama kali kerja bareng, akhirnya dia kontak aku lagi untuk ngayutin kerja di luar Upwork kayak gitu. Jadi emang kayak tadi aku sebutin di awal, aku 6 bulanan jadi freelancer di Upwork. Jadi boleh sih dicobain. Kan kemarin kita udah belajar ya sama Mas Iqbal caranya buat menggait klien di Upwork. Betul, betul. Ini teman-teman yang kemarin apa ikutan beli paket bundling ya, sebetulnya ada ini ya, bisa masuk ke chat grupnya masing-masing tuh. Yang grup webinarnya Mas Iqbal, ada yang grupnya Mas Bagas gitu, sama yang Oci. Mungkin yang baru join di grupnya kan nggak kebagian tuh link video rekamannya Mas Iqbal atau Mas Bagas. Nanti bisa DM atau di chat aja di grup WA-nya masing-masing ya. Kayak gitu. eh Paling oke gini ya, Oci, udah 1 jam lebih nih dari acara. Ini emang jauh lebih singkat, terkompres ya teman-teman. Kalau yang udah pada ikutan yang space-nya kemarin di Twitter itu panjang, itu lebih lengkap lagi. Ada rekamannya juga ya. Soalnya ini kan berkaitan sama nanti videonya mau di apa kompres sama di upload ya. Jadi biar nggak terlalu panjang juga. Mungkin ada ini closing statement nih, Oci. Misalnya buat teman-teman yang lagi merintis buat freelance, atau biar mereka mau nyari freelance di luar, atau gimana supaya dari klien yang udah ada bisa ngasih trust mereka ke another project yang lebih baik lagi. Oh ya, oke. Jadi mungkin kalau closing statement dari aku ya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah dikasih kepercayaan sama seorang klien, usahain dijaga kepercayaannya itu. Kayak kalau misalkan ada kendala, disampaikan aja. Kita jujur sebagai service provider ya. Terus kalau bisa tetap keep them updates soal progres apapun yang kita kerjain atau sama tim kerjain. Terus yang terakhir sih pastinya, karena kita ini sih gimana caranya kita meminta feedback gitu, karena misalkan kita sebagai freelancer kan pasti ada aja ya kekurangannya. Jadi tunjukin kalau teman-teman itu mau untuk belajar dan mau untuk memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Jadi kita bisa membuktikan tuh, oh kita tuh mau kok untuk belajar dan untuk memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Mungkin itu sih Mas Ridwan dari aku. Oke, terima kasih Oci. Teman-teman, sebelum kita eh, tutup ya, akhiri Zoom-nya, boleh kita foto bareng ya, kalau ada kesempatan on cam ya. Jadi ini
Dan ini saya remove spotlight-nya dulu. Nanti buat dokumentasi, nanti saya share di Twitter-nya saya sama di WA group. Boleh buat ini on cam? Kayaknya pada malu-malu nih atau lagi di tempat umum. Halo Mas Oke, Fikri. Mas Fikri. Ada lagi? Mas Bagas sambil lagi streaming games apa gimana nih? Oh, ini Kak Afida. Hai Woi, Mas Bagas, ya. hai Mbak Afida. Ya Mbak Afida nih mau tahu aku loh di Twitter. Oh ya, semangat Afida buat di next one-on-one meetingnya ya. Nanti diupdate Asik. lagi di Twitter, sharing. Siapa tahu nanti malah jadi ini viral buat belajar teman-teman juga. Oke, aku siapin dulu. Siap. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, good. Makasih Oke. banyak teman-teman. Makasih banyak Oci buat sharingnya. Makasih juga buat yang udah bertanya ya. Nanti videonya akan saya share di grup chatnya yang bareng Oci. Oke, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman.